Pemerintah siapkan skema arus mudik Lebaran 2026. Mendak jamin harga kebutuhan pokok stabil. Pemerintah targetkan kelola sampah 100% pada 2029. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi mengenai agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh RI melaksanakan rapat progres persiapan pelaksanaan Haji 2026 pada 20 Februari 2026. Rapat tersebut guna melihat progres dari masing-masing kedirjenan dan administrasi kesekjenan berkaitan tentang kelembagaan. Usai kembali dari Arab Saudi, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf melaksanakan rapat progres persiapan pelaksanaan Haji 2026 bersama seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh pada Jumat 20 Februari 2026. Melalui caption yang dibagikan di akun sosial media Instagram @gus.irfanyusuf, rapat tersebut diselenggarakan untuk melihat progres persiapan dari masing-masing kedirjenan dan administrasi kesekjenan berkaitan tentang kelembagaan. Dalam kesempatan itu pun Menhaj memberikan catatan terkait hasil supervisi kepada beberapa dapur, hotel di Mekah dan Madinah, serta terkait hasil pertemuan dengan Kemenhaj Arab Saudi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Agama Nasaruddin Umar mengisi khutbah pada pelaksanaan sholat Jumat pertama di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara. Momen ini menandai dimulainya peran masjid sebagai pusat ibadah, sekaligus penggerak kehidupan sosial di Ibu Kota Baru Indonesia. Pelaksanaan sholat Jumat perdana di Masjid Negara Ibu Kota Nusantara menjadi momen bersejarah. Masjid ini tampil megah dengan desain ikonik berbentuk kubah menyerupai sorban, serta dirancang mampu menampung hingga puluhan ribu jemaah, menjadikannya salah satu masjid terbesar di Indonesia. Bangunan masjid juga dikelilingi area air dan embung, menambah kesan monumental sekaligus menguatkan nilai estetika dan spiritual di kawasan IKN. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar hadir sebagai khotib dalam ibadah tersebut pada Jumat siang. Ini merupakan sholat Jumat pertama yang digelar di masjid yang nantinya akan menjadi salah satu simbol keagamaan di IKN. Dalam khotbahnya, Mendak menyampaikan bahwa masjid harus menjadi lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid juga diharapkan mampu menjadi pusat penguatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sholat Jumat perdana dipimpin oleh Imam Masjid Istiqlal Martomo Malaing dan diikuti jemaah dengan antusias hingga memenuhi ruang utama dan lantai mezanin. Masjid ini harus menjadi mercusuar untuk toleransi, masjid ini harus menjadi simbol pemersatu umat. Masjid itu adalah rumah besar untuk kemanusiaan. Masjid itu adalah tempat untuk memberikan pencerahan, kemudahan urusan masyarakat. Masjid untuk tempat mendekatkan diri kepada Tuhan. Masjid untuk mengingatkan kepada kematian. Masjid juga untuk tempat untuk berprestasi. Masjid itu untuk arena untuk mencontoh Nabi. Saya kira itu yang penting. Okay? Selama kunjungan kerja di IKN, Mendak juga melaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya memberikan tausiah, menyalurkan bantuan Al-Quran, serta meninjau fasilitas di kawasan inti pusat pemerintahan. Setelah rangkaian kegiatan, Mendak melakukan penanaman pohon secara simbolis di Plaza Bhinneka Tunggal Ika sebagai pesan kepedulian terhadap lingkungan di kawasan IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa skema dalam menghadapi arus mudik Lebaran mendatang. Langkah ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi sekaligus memberikan kenyamanan yang ingin melakukan pulang ke kampung halaman. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam mengatur skema arus mudik dan arus balik Lebaran mendatang. AHY mengatakan,
Dalam menyambut arus mudik, pemerintah akan memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI untuk mengetahui lonjakan para pemudik. Dari analisis tersebut, nantinya dapat dipetakan waktu-waktu dengan potensi kepadatan tinggi, sehingga kebijakan pengaturan lalu lintas bisa disiapkan secara presisi dan berbasis data. Adapun untuk mengurai penumpukan kendaraan, pemerintah juga mendorong skema work from anywhere atau sistem kerja jarak jauh agar mengurangi resiko kemacetan pada saat arus mudik lebaran. Selain itu, pemerintah juga akan memfokuskan bagian infrastruktur seperti ruas jalan yang rusak untuk dapat langsung diperbaiki. Ya, pertama dari Kementerian Perhubungan kita akan kembali mengatur alur dan arus mudik termasuk arus baliknya nanti. Jadi dari tahun ke tahun kita sudah memiliki data statistik dan termasuk menggunakan AI untuk mengetahui kira-kira puncak-puncak mudik ini di tanggal-tanggal berapa. Begitu pula pada saat kembalinya. Sehingga perlu pengaturan work from anywhere. Jadi satu hal, kita ingin mengurai kemacetan tidak terpusat di 1-2 hari tertentu. Kita coba urai ke depan ataupun ke belakang. Nah, yang kedua fasilitas ataupun prasarananya, jalannya. Ini kita akan terus kejar ya, ada sejumlah ruas jalan tentunya yang harus segera diperbaiki. Datanya ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Yang paling penting ini kita pastikan agar jalur-jalur utamanya dulu termasuk arteri-arterinya ya yang juga harus diperbaiki. Dari Serang, Provinsi Banten, Fahrizal Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyerahkan surat keputusan tanah objek reforma agraria dan surat keputusan hutan kemasyarakatan transformasi kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi pada 21 Februari 2026. Menhub menegaskan bahwa negara harus hadir memberi kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan kawasan hutan. Ini ditunggu warga Sumber Agung semua ini. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyerahkan surat keputusan tanah objek reforma agraria atau SK-TORA nomor 183 tahun 2026 seluas kurang lebih 160,735 hektar di Kabupaten Banyuwangi sebagai sumber tanah objek reforma agraria. Cakupan wilayah ini tersebar di 12 kecamatan dan 26 desa kelurahan, termasuk Desa Sumber Agung. Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyerahkan surat keputusan hutan kemasyarakatan transformasi atau SKHKM sebagai bagian dari kebijakan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus di Pulau Jawa. Dua kelompok masyarakat penerima SKHKM transformasi yaitu KTH Kemuning Asri, Desa Gombeng-Sari, Kecamatan Kalipuro, dan kelompok di Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Limau. Transformasi ini mengubah status masyarakat dari mitra Perum Perhutani dalam skema Kulin KK menjadi pemegang izin perhutanan sosial yang mandiri. Melalui penyerahan SK-TORA dan HKM ini, Banyuwangi diharapkan menjadi contoh bahwa kesejahteraan dan kelestarian dapat berjalan beriringan. Semoga juga kita berharap agar pemberian akses ini membuka pintu-pintu rezeki yang lebih banyak lagi bagi kelompok kami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kasatgas Tito Karnavian meninjau langsung lahan persawahan yang tertutup lumpur akibat banjir di Kecamatan Murah II, Kabupaten Pidi. Tito menekankan pentingnya dukungan dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pemulihan lahan terdampak. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung lahan persawahan yang tertutup lumpur akibat banjir di Kecamatan Murah II, Kabupaten Pidi Jaya, Sabtu 21 Februari 2026. Di lokasi ia menjelaskan sekitar 1.500 hektar sawah milik warga mengalami kerusakan berat karena tertutup lumpur tebal. Ketebalan lumpur di sejumlah titik mencapai 50 cm hingga 1 meter, bahkan sebelumnya dilaporkan lebih dalam. Selain itu terdapat ribuan hektar lahan lain yang mengalami dampak ringan hingga sedang. Tito menegaskan bahwa Kabupaten Pidi Jaya merupakan salah satu lumbung pangan daerah dengan total luas pertanian sekitar 8.800 hektar. Kerusakan lahan pertanian tersebut dinilai berpotensi menurunkan produksi padi jika tidak segera ditangani. Dalam keterangannya, Tito berharap Kementan segera memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut
Percepatan rehabilitasi lahan dinilai penting agar sawah yang tertutup lumpur dapat kembali difungsikan sebagai lahan tanam. Hari Sabtu, tanggal 21 Februari 2006. Kami berada di mana nih Pak Bupati? Di Jaya, Kecamatan Merah 2. Kecamatan Merah 2. Ya, ini ada lahan sawah yang semuanya sudah tertutup dengan lumpur. Jadi Pak Bupati sangat mengharapkan percepatan dukungan dari Menteri Pertanian, Pak Amran, supaya tanah ini bisa produktif kembali menjadi lahan sawah. Karena Pidi Jaya merupakan salah satu gudang logistik untuk lumbung pangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Luar Negeri yang menegaskan Indonesia tidak diwajibkan membayar iuran untuk bergabung di Board of Peace. Kontribusi Indonesia dilakukan melalui pengiriman pasukan perdamaian yang fokus menjaga stabilitas sipil. Indonesia menegaskan belum memberikan dana apapun kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan bisa tetap menjadi anggota tanpa kontribusi finansial. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa biaya kontribusi sebesar USD 1 miliar yang ditawarkan Board of Peace bukanlah syarat wajib keanggotaan. Sugiono juga mengonfirmasi bahwa Indonesia belum menyumbangkan iuran untuk rekonstruksi Gaza yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pertemuan perdana Board of Peace. Ia menekankan iuran tersebut berbeda dari biaya keanggotaan dan setiap negara memiliki cara kontribusi yang berbeda. 9 negara telah menyatakan komitmen dengan total mencapai USD 7 miliar. Jadi dari awal saya bilang, ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan, bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, nggak perlu bayar juga nggak apa-apa. Kan? Jadi kemarin itu yang dibicarakan soal, ini bukan kontribusi, ini on top of itu yang 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ. Secara sukarela. Dan sudah ada pledge, berapa kemarin? 5 atau 7. Ada yang uang, ada yang pasukan. Sebagai alternatif kontribusi, Indonesia akan mengirimkan pasukan melalui International Stabilization Force untuk menjaga stabilitas sipil di Gaza. Menlu RI Sugiono menegaskan misi ini bersifat non-militer tanpa pelucutan senjata dan fokus pada dukungan kemanusiaan serta keamanan lingkungan sipil. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah memastikan pembelian energi dari Amerika Serikat tidak menambah kuota impor nasional. Skema ini hanya menggeser sumber pasokan tanpa meningkatkan ketergantungan energi Indonesia. Pemerintah menegaskan pembelian BBM, LPG, dan minyak mentah dari Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar tidak akan menambah kuota impor energi nasional. Kebijakan ini bagian dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah diteken Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan total alokasi pembelian sudah dihitung matang dan tidak membebani neraca energi Indonesia. Perbedaan hanya terletak pada posisi sumber negara pemasok, bukan penambah ketergantungan, sementara total volume impor tetap sama. Bahlil menambahkan mekanisme pembelian akan mempertimbangkan aspek keekonomian termasuk harga dan skema kontrak yang kompetitif. Arahan kebijakan ini datang langsung dari Presiden Prabowo dan tahap eksekusi akan dilakukan setelah finalisasi kesepakatan 90 hari ke depan. Kita tahu bersama bahwa dalam perjanjian tersebut telah dimuat secara jelas bahwa untuk memberikan keseimbangan neraca perdagangan kita, maka kita dari sektor SDM akan membelanjakan kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah betul akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya maupun dari pihak Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bertemu dengan Menteri P2MI di kantor Kemenko PM Selasa 24 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis, salah satunya perluasan pasar hingga persiapan pemberangkatan tenaga kerja migran terampil.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan, pemerintah akan segera menggelar rapat bersama para duta besar secara daring maupun tatap muka. Muhaimin menyebutkan rapat tersebut nantinya akan membahas prospek pasar kerja luar negeri serta persiapan pemberangkatan tenaga kerja migran dengan kualifikasi minimal lulusan SMK dan SMA. Muhaimin menegaskan pemerintah tidak merekomendasikan tenaga kerja yang berada di bawah kualifikasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan verifikasi lembaga pelatihan dan pendidikan vokasi guna memastikan ketersediaan tenaga terampil di bidang seperti welder, hospitality, dan tenaga kesehatan. Saya dan Pak Menteri P2MI akan segera rapat dengan duta-duta besar melalui online maupun langsung menyangkut prospek pasar dan persiapan pemberangkatan tenaga kerja skill minimal lulusan SMK dan SMA untuk bisa bekerja sebanyak-banyaknya di sektor-sektor yang memberi keuntungan banyak kepada para pekerja kita. Sehingga melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada para duta besar di berbagai negara untuk segera menyiapkan satu skema bisnis proses yang lebih detail agar masing-masing duta besar melaporkan kepada kami berdua berapa persiapan tenaga pekerja migran kita yang bisa direkrut. Tapi syarat yang boleh direkrut minimal SMK dan SMA. Di bawah SMK SMA kita tidak ikut merekomendasikan. Termasuk kita sedang menyiapkan skill melalui verifikasi lembaga-lembaga pelatihan, lembaga-lembaga pelaksanaan pendidikan vokasi yang dimiliki para pengusaha dan swasta, juga yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga negara untuk bersama-sama terus menyiapkan skill workers yang dibutuhkan itu. Antara lain welder, hospitality, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Arsya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pemuda dan Olahraga mulai melakukan persiapan untuk menghadapi SEA Games 2027 di Malaysia. Persiapan ini disampaikan Menpora Erick Thohir usai bertemu Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato' Muhammad Iman Haskaryakusumo. Bertempat di Geraha Kemenpora pada Jumat 20 Februari 2026, Menpora Erick Thohir bertemu Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Raden Dato' Muhammad Iman Haskaryakusumo, dan Presiden Nasional Olympic Committee NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mempersiapkan atlet Indonesia yang akan bertanding di 4 daerah di Malaysia pada 2027 mendatang, baik dari segi logistik maupun mobilitas para atlet, sekaligus dukungan dari KBRI di Malaysia. Selain itu, Erick juga menyampaikan bahwa meskipun Malaysia akan tampil percaya diri sebagai juara umum, maka Indonesia juga akan bersaing ketat dengan negara-negara lainnya seperti Thailand dan Vietnam untuk menempati posisi kedua. Tapi tadi kesepakatan bahwa sebulan sekali kita akan coba lakukan koordinasi meeting, bikin task force. Tadi karena kompleksitasnya satu persaingan antar negara, yang dimana tuan rumah juga pasti menjadi juara umum. Yang kedua mengenai daerah yang terbagi menjadi 4 lokasi, jadi isu logistik. Yang ketiga juga kita mengharapkan dukungan dari supporter atau tentu para masyarakat Indonesia menjadi kekuatan tersendiri di sana. Jadi ini yang akan menjadi sebuah pressure yang baik ketika tentu atlet kita bertanding, sehingga ini menjadi hal yang tentu kita bisa maksimalkan. Nah, memang Pak Dubes sangat paham dengan kondisi di Malaysia. Nah, itu yang kita juga minta dimasukkan, misalnya tentu hotel terdekat, bagaimana juga penerbangan yang lebih efektif. Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Malaysia,
Raden Dato Muhammad Iman Haskaryakusumo menyatakan, kesiapan KBRI untuk melakukan koordinasi dengan Kemenpora maupun NOC, sehingga kehadiran kontingen Indonesia di Malaysia kelak bisa berjuang maksimal dalam mengibarkan merah putih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Pemirsa, Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi melakukan audiensi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2026. Salah satu yang disiapkan ialah pemanfaatan rumah ibadah, khususnya masjid yang berada di jalur mudik, sebagai titik transit bagi para pemudik. Dalam rangka menyiapkan Angkutan Lebaran 2026, Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi melakukan audiensi bersama Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @kemanhub151 pada 23 Februari 2026, salah satu langkah yang disiapkan ialah pemanfaatan rumah ibadah, khususnya masjid yang berada di jalur mudik, sebagai tempat istirahat atau titik transit bagi para pemudik. Selain pemanfaatan rumah ibadah, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah fasilitas lain sebagai titik istirahat bagi pemudik, seperti terminal dan jembatan timbang yang berada di jalur mudik. Sinergi antara Kemenhub dan Kemenak dinilai menjadi penting, mengingat momentum Idul Fitri tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat dalam jumlah besar, tapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum membawa kabar signifikan bagi masa depan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Jember. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan bahwa Pasar Tanjung Jember tidak lagi sekedar direvitalisasi, melainkan akan dibangun ulang secara menyeluruh. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau Pasar Tanjung di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Minggu 22 Februari 2026. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas usulan pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat terbesar dan paling strategis di wilayah tersebut. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1973 tersebut menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain pengelolaan sampah yang belum optimal, aliran air dan sistem drainase yang kurang baik, sirkulasi udara yang belum memadai, serta penataan ruang yang memerlukan pembenahan menyeluruh. Maka dari itu, Menteri Dodi menegaskan bahwa pembangunan pasar baru ditargetkan dapat dimulai secepatnya pada tahun ini, seiring dengan penyelesaian detail engineering design. Ia juga mendorong pemerintah Kabupaten Jember untuk segera melakukan sosialisasi kepada para pedagang terkait rencana pembangunan, termasuk penyiapan lokasi relokasi sementara. Hal ini penting agar aktivitas ekonomi para pedagang tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung. Kita disiapkan ide-idenya bersama-sama dengan Pak Bupati dan tim, supaya pasar yang kita bangun ke depan itu fasadnya adalah fasad pemerintah Kabupaten Jember, dan kearifan lokal harus nampak di arsitektur pasar tradisional Tanjung. Jadi sampai itu Pak Bupati sudah mulai harus mensosialisasikan kepada para pedagang di dalam. Para pedagang lagi kalau kita ajakan pembongkaran seterusnya dibangun dan seterusnya itu akan ditempatkan di mana, kan mereka nggak boleh terhenti di kehidupan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menargetkan pembangunan 24 juta sambungan pipa air bersih bagi warga perkotaan rampung pada tahun 2029. Target tersebut dicanangkan usai menyoroti belum ratanya akses air bersih di sejumlah daerah di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memastikan target 40% sambungan pipa air bersih segera rampung bagi warga perkotaan akan rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan target ambisius ini berada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025 hingga tahun 2045. Diketahui untuk tahun 2045 sambungan pipa air bersih ini akan tersedia sebanyak 56 juta sambungan rumah atau kisaran 100% cakupan yang mampu disalurkan terhadap 211 juta jiwa penduduk tanah air.
Target tersebut diungkapkan AHY usai menggelar town hall meeting mengenai swasembada air di kantor pusat Kemenko IPK Selasa petang. Adapun AHY juga meminta target ini memerlukan kolaborasi lintas sektor agar rampung sesuai dengan target yang juga dicanangkan. Hingga kini total 14 juta sambungan pipa air bersih mengaliri 20% dari populasi warga Indonesia. Konteksnya terutama lebih pada masyarakat di urban, di kota-kota. Kita punya RPJMN yang meletakkan target yang begitu ambisius sebetulnya, di mana 2029 ini setidaknya 40% harus sudah tersambung dengan pipa, ya, mendapatkan akses pipa. Nah, inilah tadi kami semua berembuk bagaimana, karena tidak mungkin hanya pemerintah sendiri, harus ada kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita menarik investasi misalnya. Utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Air, Retno Marsudi menegaskan pengolahan air di Indonesia memerlukan kerjasama lintas sektor. Menurutnya peningkatan kebutuhan air di Indonesia diperlukan karena berkaitan secara langsung dengan swasembada pangan, energi, sektor kesehatan, dan juga industri. Apa kita sadar? Tiga kata besar. Too little, too much, too little. Nah, ini bisa dijabarkan dengan semua angka-angka terbaik. Pertanyaannya, how to address those challenges. Maka ini adalah kerjasama semua negara karena naik di atas apa yang menjadi diskusi lain dan sebagainya. Tantangan pengolahan air dikategorikan dalam 3 hal, yakni jumlah air yang sedikit, banyak, hingga tercemar bagi masyarakat di tanah air, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dari Jakarta, Max Muntiaro Nabayo, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi. Meski begitu, Budi tak menampik jika di daerah tertentu harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi di atas HET hingga pihaknya harus berkoordinasi agar tak terjadi hambatan distribusi ke daerah tersebut jelang Hari Raya. Pemerintah terus melakukan pemantauan melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP hingga pengecekan langsung ke sejumlah daerah pada pekan pertama di bulan Ramadan. Dari hasil pemantauan tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjamin harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti relatif stabil dan sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Meski begitu, Budi tak nampik jika di daerah tertentu harga kebutuhan pokok masih cukup tinggi di atas HET. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi kepada pihak terkait agar tak terjadi hambatan distribusi ke daerah tersebut jelang Hari Raya. Menghadapi Lebaran, kami sampaikan kepada masyarakat, beberapa hari ini kami terus memantau perkembangan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok melalui SP2KP, dan juga kemarin kami melakukan pengecekan langsung ke PD di Aceh. Harga barang-barang relatif stabil, pasokan terjaga. Memang ada mungkin daerah tertentu yang harganya naik di atas HET atau sama dengan HET, tapi di daerah lain juga banyak yang sama dengan atau di bawah HET. Tetapi secara keseluruhan harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil dan sesuai dengan HET. Ya, jadi untuk daerah-daerah yang mungkin agak tinggi kita terus koordinasi agar pasokannya tidak terhambat sehingga kita pastikan bahwa menjelang Lebaran ini semua harga dan pasokan terjamin. Kemarin ketika kita di PD Aceh, kita ingin memastikan daerah tersebut yang sebelumnya terdampak oleh bencana, dan kemarin kami lihat semua harganya relatif stabil. Kebanyakan harga di bawah harga acuan karena menurut para pedagang, para pemasok, kebutuhan dari luar kota, termasuk juga dari luar provinsi yang selama ini berjalan, kemarin sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah Lebaran ini semua dapat terjaga baik harga maupun pasokannya. Mendak berharap baik harga maupun pasokan barang kebutuhan pokok pada momen Lebaran tahun ini bisa terjaga dengan baik. Dari Jakarta, Dio Malo, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI meninjau langsung proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, aman, dan setara.
Menteri PPPA RI Arifah Fauzi meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Kunjungan ini bertujuan memastikan program sekolah rakyat mampu memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Menurut Menteri PPPA, sekolah rakyat harus menjadi contoh sekolah ramah anak yang aman, nyaman, inklusif, serta menghargai suara dan hak anak. Perlindungan anak di lingkungan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai mencegah kekerasan, namun juga dapat menciptakan suasana belajar yang suportif bagi perkembangan karakter anak. Lingkungan sekolah yang positif diharapkan mampu menumbuhkan kedisiplinan, semangat gotong royong, serta kepercayaan diri anak sebagai bekal masa depan. Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan bermutu. Pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi model pendidikan yang berpihak pada anak, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah, Fitra Faisal Hastiadi memastikan produk yang diimpor dari AS akibat perjanjian perdagangan timbal balik tidak bersinggungan dengan produk dalam negeri. Pemerintah menegaskan kesepakatan perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat tidak akan mengancam produk domestik. Tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal Hastiadi mengatakan, komoditas yang diimpor dari Amerika Serikat pada dasarnya bukan pesaing langsung produksi dalam negeri. Menurutnya, sebagian besar barang yang akan dibeli Indonesia merupakan kebutuhan industri atau komoditas yang tidak bertabrakan secara langsung dengan produk lokal. Beberapa komoditas yang masuk daftar impor antara lain yakni kapas, jagung, hingga beras. Secara umum, apa yang dibeli dari US itu adalah sebenarnya produk-produk yang tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk di dalam negeri. Itu secara umum ya, meskipun ada beberapa irisan-irisannya. Nah, tentunya beberapa produk-produk yang memang dibutuhkan impor ya, yang juga tadi seperti jagung, terus kemudian ada beras ya, itu pasti akan kita notifikasi ke Kementerian Pertanian. Kalau dianggap ini kemudian mengganggu kepentingan ekonomi lokal, ya kan kita bisa bernegosiasi lagi, selalu ada escape clause-nya, asalkan ini tidak melanggar national interest. Gitu. Nah, tapi sementara ini yang sesempit yang saya pahami bahwa komitmen kita untuk membeli barang-barang tersebut adalah tidak sangat mengganggu produksi kita. Misalnya beras itu sangat limited karena mereka kan juga bukan produsen beras juga kan, tidak banyak juga gitu kan. Jadi tidak mengganggu secara umum kapasitas nasional. Kendati demikian, pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam pengawasan sektor teknis terkait, khususnya Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi pekerja swasta wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ketentuan ini masih mengacu pada regulasi yang berlaku dan bersifat wajib bagi seluruh perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyatakan bahwa ketentuan pembayaran THR masih berdasarkan aturan lama, yaitu H-7 sebelum Lebaran. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penerbitan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja. Menteri Ketenagakerjaan menegaskan, THR bukanlah hak opsional, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan kepada pekerja. Yasirli juga menyampaikan, perusahaan yang tidak membayarkan THR akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setnek, nanti diumumkan secara bersama nanti. Ya. Apakah ada pelaku usaha yang menyatakan keberatan itu Pak meminta THR-nya? Wah, kalau THR kan regulasi. Ya. Siapa tahu Pak? Iya, nanti saya doakan semua dapat THR ya. Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan untuk mematuhi ketentuan ini dan segera menyiapkan pembayaran THR bagi pekerja agar hak pekerja terpenuhi dan perayaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan tenang dan sejahtera. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan kondisi pengelolaan sampah nasional saat ini masih jauh dari ideal dan memerlukan perubahan menyeluruh. Menteri Lingkungan Hidup menyebut Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 sebagai titik balik transformasi total tata kelola sampah di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa kondisi sampah nasional saat ini masih dalam status darurat. Hal ini disampaikan dalam Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 yang diharapkan menjadi momentum perubahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Saat ini baru sekitar 25% sampah nasional yang terkelola dengan baik, sementara sisanya masih berpotensi mencemari lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma lama kumpul, angkut, buang tidak lagi relevan untuk menangani krisis sampah. Penanganan harus dimulai dari hulu melalui pengurangan sampah dari sumber, penerapan prinsip 3R, ekonomi sirkular, serta penghentian praktik open dumping. Pemerintah menargetkan tingkat pengelolaan sampah nasional mencapai 63,41% pada 2026 dan 100% pada 2029 sesuai RPJMN. Menteri juga menekankan peran kepala daerah sangat krusial karena tanpa komitmen daerah, target nasional sulit tercapai. Langkah ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar penanganan sampah dilakukan secara sistematik dan terukur. Rakornas ini diharapkan menjadi konsolidasi aksi nyata menuju Indonesia asri, aman, sehat, resik, dan indah. Dari akhir ya untuk tahun 2025 dari nilai kinerja sampah nasional kita tentu belum seluruhnya sempurna penilaiannya, tetapi kita berupaya untuk sekomprehensif mungkin. Jadi kita tidak menilai di mukanya kota atau mukanya kabupaten, kita langsung di belakangnya di dapur, sungai dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini secara nasional belum satupun kabupaten kota yang memenuhi syarat untuk disertifikasi dengan lokasi paling tinggi dari pelaksanaan tata kelola sampah hanya pada sertifikat menuju kota. Pemerintah berharap melalui Rakornas ini sinergi pusat dan daerah semakin kuat untuk mewujudkan pengelolaan sampah nasional yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi bersama Gubernur Sumsel Herman Deru bersinergi memantapkan kesiapan angkutan Lebaran 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi menghadiri rapat koordinasi dalam rangka persiapan angkutan Lebaran 2026 bagi 3,87 juta pemudik bersama Gubernur Sumatera Selatan di Palembang pada Rabu 25 Februari 2026. Fokus utama diantaranya terletak pada manajemen lalu lintas Sumatera, program mudik gratis di Terminal Alang-Alang Lebar, serta optimalisasi masjid sebagai rest area ramah pemudik. Pertemuan ini pun menyelaraskan kebijakan nasional dengan daerah guna mengantisipasi lonjakan pergerakan yang diprediksi mencapai 143,9 juta orang secara nasional. Integrasi kebijakan ini diharapkan menjamin kelancaran konektivitas di Bumi Sriwijaya agar perjalanan masyarakat selamat, tertib, dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya, Tia Radiati. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap penerima beasiswa LPDP yang dinilai menghina negara. Tak hanya masuk daftar hitam, penerima beasiswa tersebut juga diwajibkan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyatakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Dwi Sasetning Tias dan suaminya Arya Iwantoro akan dimasukkan dalam daftar hitam pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin 23 Februari 2026. Menurut Purbaya, dengan status blacklist yang bersangkutan tidak akan dapat bekerja
atau menjalin hubungan dengan instansi pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan pengembalian seluruh dana beasiswa LPDP, termasuk bunga yang telah digunakan. Purbaya menyebut pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya Iwantoro dan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk mengembalikan dana tersebut dengan nilai yang masih dalam proses penghitungan. Kasus ini mencuat setelah unggahan di media sosial yang menyatakan, "Cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan," menuai reaksi publik. Rasanya begini, itu seperti itu hal yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya LPDP. Jadi sudah bicara dulu. Jadi ke Pak Bos LPDP. Jadi Pak Dirut nih bosnya LPDP nih sudah bicara tadi dengan suami terkait ya. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Meski yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf, pemerintah menegaskan proses penegakan aturan tetap berjalan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaksanakan kegiatan silaturahmi dan sahur bersama penghuni hunian sementara Tamiang 2 di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah serta penyerahan bantuan bahan pokok kepada warga. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melaksanakan sahur bersama dengan ratusan penghuni hunian sementara atau Huntara, Tamiang 2 di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh. Terdapat 156 kepala keluarga pengungsi banjir dan tanah longsor yang menetap di sana. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus peninjauan langsung kondisi warga di lokasi Huntara. Usai sahur, Menteri Dodi bersama penghuni Huntara Tamiang 2 melanjutkan sholat subuh berjamaah. Kementerian PU pun berjanji akan mempercepat pembangunan Huntara di 4 titik berbeda dengan target selesai sebelum Lebaran. Nantinya seluruh penyintas banjir dan longsor di Aceh dapat tinggal di Huntara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap proses transformasi dan transisi penerima bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih sudah dimulai. Dirinya menjelaskan proses simulasi sudah dilakukan di Kopdas Purworejo dan Serang. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat ditemui di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Menurut Gus Ipul, proses transformasi dan transisi penerima bantuan sosial menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih sudah mulai dilakukan di 2 tempat, yakni di Kopdas Purworejo dan Serang. Transformasi ini merupakan bagian dari pemberdayaan, di mana ia berharap seluruh penerima bansos nantinya bisa beralih menjadi anggota Kopdas Merah Putih. Gus Ipul menambahkan, nantinya bantuan yang disalurkan akan disesuaikan dengan hasil asesmen. Mulai ya, transisi itu kita dorong, udah di 2 tempat kita coba simulasi. Pertama kemarin itu kita di Purworejo ya, tadi kemarin kita di Serang. Ini kita lakukan uji coba bagaimana penerima bantuan dari Kementerian Sosial itu nanti akan secara otomatis akan menjadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih. Ini bagian dari pemberdayaan, jadi pemberdayaan kepada para keluarga penerima manfaat. Itu sudah proses, insya Allah semuanya diharapkan semuanya bisa menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih di tempat masing-masing ya, dengan membayar iuran wajib bagaimana anggota yang lain. Konkret integrasinya itu seperti apa sih Pak? Wah, kemudian nanti dia dibekali atau apa? Oh ya, kita dorong pertama dengan pengurus koperasi, setelah itu nanti kita juga lakukan pemberdayaan untuk keluarga penerima manfaat. Pihaknya bersama Kementerian Koperasi serta Kementerian Desa terus memperkuat kolaborasi dan membuat regulasi tentang transisi tersebut. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan program besar Kemenpora tahun 2026 mulai dari bidang kepemudaan hingga dana pensiun atlet dan training of trainers untuk atlet disabilitas. Dalam acara buka puasa bersama dengan para awak media, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mensosialisasikan program Kemenpora tahun 2026 pada Selasa malam 24 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Erick menyampaikan program unggulan Kemenpora, mulai dari bidang kepemudaan, peningkatan prestasi olahraga, pembudayaan olahraga di masyarakat, hingga pembinaan atlet usia dini, dana pensiun atlet, hingga training of trainers untuk atlet disabilitas. Selain itu, Kemenpora juga akan membuat Indonesia Youth Summits yang akan dilaksanakan sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda untuk mencetak pemuda yang memiliki kontribusi untuk bangsa. Erick menyebut Kemenpora juga akan membuat program lomba debat dan pidato yang akan menjadi akses untuk anak muda menyampaikan pendapat dan pikirannya untuk bangsa Indonesia. Sementara untuk keolahragaan, selain fokus utama untuk peningkatan prestasi atlet di ajang Olimpiade Asian Games hingga SEA Games, Menpora Erick juga menyampaikan akan menyediakan program dana pensiun atlet yang sampai saat ini masih akan digodok untuk mencari formulasi terbaik. Erick juga menambahkan bahwa Kemenpora akan terus menindaklanjuti kerjasama dengan Kemendagri, Kemenpar, Kementerian UMKM, dan Kemendikbudristek untuk meningkatkan ekosistem olahraga di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah investor global dari Amerika Serikat siap menanamkan modal di Indonesia. Fokus investasi meliputi energi bersih, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi AI untuk sektor strategis. Sejumlah investor global menyatakan komitmennya untuk menanamkan investasi di Indonesia selama kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Amerika Serikat. Pada Jumat 21 Februari, Presiden Prabowo bertemu dengan 12 perusahaan investasi terbesar dunia untuk membahas peluang peningkatan ekonomi nasional. Chief Investment Officer Danantara, Pandus Syahrir, menegaskan bahwa beberapa kemitraan sudah disepakati dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Sektor yang diminati meliputi energi terbarukan, infrastruktur, energi transisi, serta kewirausahaan berbasis teknologi. Sebetulnya bukan hanya diskusi, kita sebenarnya udah, jadi semuanya itu memang kita belum announce, tapi memang ini semua sudah merupakan partnership yang nantinya pada saat waktunya akan kita sebut. Jadi sektor-sektornya tadi ada renewable energy, infrastruktur, mereka banyak fokus pada infrastruktur, energi transisi, dan juga tadi dari sisi entrepreneurship teknologi, salah satunya adalah salah satu investor terbesar di OpenAI. Nah, mereka bilang bagaimana bisa penggunaan OpenAI juga kepada sektor SOE kita untuk meningkatkan efisiensi. Salah satu investor utama OpenAI mendorong pemanfaatan AI untuk meningkatkan efisiensi di sektor strategis Indonesia. CEO Danantara, Roslan Roslani, menilai kehadiran para petinggi perusahaan menunjukkan keseriusan minat terhadap Indonesia, mempertegas posisi negara sebagai destinasi investasi yang semakin diperhitungkan dunia. Ini bukan hanya isu, tapi tadi Pak Pandu sampaikan sudah lebih lanjut, dan tadi ada ini terakhir juga salah satu karena kita juga Bapak Presiden juga sangat apresiasi, senang karena yang datang ini benar-benar seperti CEO, level CEO atau presidennya langsung gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Investor global memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem hukum dan pasar modal. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan dan stabilitas investasi jangka panjang. Pemerintah Indonesia tengah memperkuat pasar modal sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan investor global. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari para investor saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan pengusaha di Amerika Serikat. Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandus Syahrir, menyampaikan bahwa isu kepastian hukum menjadi fokus utama bagi investor internasional. Para investor menilai penguatan sistem hukum dan juga transparansi menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan juga berkelanjutan. Banyak sekali juga tambahan, dan ini sekarang sedang kita tadi bicarakan reformasi yang dilakukan di pasar modal, bahwa pasar modal sangat penting untuk bisa meningkatkan confidence. Tadi banyak bahasa-bahasa seperti confidence building, dan mereka sangat apresiasi bahasa yang Pak Presiden tekankan mengenai penguatan legal system, certainty of legal system, dan juga mereka sangat apresiasi juga bahwa ada pembentukan Danantara yang Bapak Presiden inisiasikan, bahwa ini bisa menjadi salah satu calon mitra mereka, karena mereka juga sudah sangat terbiasa bermitra dengan sovereign wealth fund lain di dunia. Selain itu, pembentukan Danantara turut menarik perhatian investor global sebagai calon mitra strategis.
Skema kemitraan ini dinilai sejalan dengan praktik global, memungkinkan investor membangun kerjasama jangka panjang dan menghubungkan modal internasional dengan peluang investasi domestik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal Hastiadi memastikan produk yang diimpor dari AS akibat perjanjian perdagangan timbal balik tidak bersinggungan dengan produk dalam negeri. Fitra mengatakan Indonesia mengimpor sejumlah produk ke Amerika Serikat seperti kapas, jagung, hingga beras. Pemerintah menegaskan kesepakatan perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat tidak akan mengancam produk domestik. Tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal Hastiadi mengatakan komoditas yang diimpor dari Amerika Serikat pada dasarnya bukan pesaing langsung produksi dalam negeri. Menurutnya sebagian besar barang yang akan dibeli Indonesia merupakan kebutuhan industri atau komoditas yang tidak bertabrakan secara langsung dengan produk lokal. Beberapa komoditas yang masuk daftar impor antara lain yakni kapas, jagung, hingga beras. Kendati demikian, pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam pengawasan sektor teknis terkait, khususnya Kementerian Pertanian. Nah, secara umum apa yang dibeli dari US itu adalah sebenarnya produk-produk yang tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk di dalam negeri. Itu secara umum ya, meskipun ada beberapa irisan-irisannya. Nah, tentunya beberapa produk-produk yang memang dibutuhkan impor ya, yang juga tadi seperti jagung, terus kemudian ada beras ya, itu pasti akan kita notifikasi ke Kementerian Pertanian. Kalau dianggap ini kemudian mengganggu kepentingan ekonomi lokal, ya kan kita bisa bernegosiasi lagi. Selalu ada escape clause-nya, asalkan ini tidak melanggar national interest. Gitu. Nah, tapi sementara ini yang sesempit yang saya pahami bahwa komitmen kita untuk membeli barang-barang tersebut adalah tidak sangat mengganggu produksi kita. Misalnya beras itu sangat limited karena mereka kan juga bukan produsen beras juga kan, tidak banyak juga gitu kan. Jadi tidak mengganggu secara umum kapasitas nasional. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya melakukan inspeksi langsung ke SPPG Muhammadiyah di kampus UMSU Deli Serdang. Inspeksi yang dilakukan bersama Mendikdasmen Abdul Muti ini untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar dan tepat sasaran. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melakukan inspeksi langsung ke SPPG Muhammadiyah di kampus UMSU Deli Serdang. Inspeksi sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan sesuai dengan standar dan tepat sasaran. Melalui caption di sosial media Instagram @sonysonjaya_abd disampaikan bahwa bentuk komitmen berupa menjaga kualitas, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap langkah menghadirkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Dalam kesempatan itu, peninjauan mencakup kesiapan operasional, kualitas layanan, hingga sistem pengawasan. Kemudian, IPAL ini berapa chamber? Berarti dari sana masuk ke sini semua. Jaraknya belum ya. Jadi dan ini penyaring lemaknya belum ada kan? Belum ada, Pak. Ya. Jadi gini ya. Jadi IPAL itu setidaknya ada 4 chamber. Chamber pertama dia langsung ada saringan lemak di situ. Ya. Kemudian biasanya pakai biobol dan lain-lain ya. Tersaring masuk chamber kedua. Ada juga saringan. Akhirnya pada chamber keempat itu airnya udah bersih. Nah, sehingga keluar dari sini nggak ada lagi yang air yang berbau dan lain-lain, dan lubangnya nggak boleh kecil. Sinergi antara pemerintah dan Muhammadiyah jadi kekuatan utama dalam menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.